kasih Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Rahmat, yang saya hormati Bu Mujiati, yang saya hormati Mas Dwi. Biasanya saya kalau menguji itu mulai dari judul ya. Coba Mas baca judulnya. Efektivitas pendaftaran tanah program lintas sektor untuk meningkatkan modal usaha UMKM di Kabupaten Blora. Oke, kemudian buka slide yang pertama yang tentang latar belakang. Latar belakang. Ya, pertanyaan saya, apakah latar belakangmu itu memberi kesempatan padamu untuk bertanya tentang efektivitas? Perhatikan latar belakangnya. Apakah latar belakang yang kamu tampilkan itu memberi kesempatan, memberi ruang, memberi pintu bagi kamu untuk bertanya tentang efektivitas? Dalam hal ini, saya fokus kepada yang latar belakang ketiga dan keempat tabel. Ini perkembangan UMKM sangat pesat, namun berbanding terbalik dengan kemudahan akses dalam akses modal atau dari lembaga keuangan. Dan yang keempat adalah program lintas sektor menjadi salah satu program ini untuk menjadi bagian dari RPJ menjadi salah satu solusi, sehingga perlu adanya pernyataan, perlu adanya uji, yaitu uji efektivitas terhadap kondisi itu. Mengapa perlu diuji efektivitas? Karena untuk memastikan kembali bahwasanya kondisi sebelum adanya sertifikasi lintas sektor terhadap aset permodalan dan sesudahnya itu berbeda. Oke. Kamu tahu pengertian efektivitas itu apa? Efektivitas itu apa? Efektivitas sendiri adalah capaian yang perbedaan atau capaian dari kondisi sebelum dan sesudah. Coba buka di kau nggak bawa naskahnya ya? Di naskahmu. Jangan sampai yang ada di kepalamu berbeda dengan yang ada di teks, yang ada di naskah. Apa pengertian efektivitas menurut versi Mas Dwi? Kondisi yang diinginkan dari masukan atau Halaman berapa? Di halaman berapa? di halaman 9. Halaman 9. Coba baca. Kemudian efektivitas menurut Budi Saksari merupakan besar tingkat kelekatan antara keluaran output yang dicapai dengan keluaran yang diharapkan dari jumlah masukan input dalam satu perusahaan atau seseorang pada suatu perusahaan atau seseorang. Nyambung nggak dengan latar belakang? Oh ya, sekarang kira-kira apa yang harus dibenahi? Saya ingin ngajak kamu untuk self-service ya, melayani diri sendiri. Apa yang harus dibenahi? Latar belakangmu atau definisi efektivitasmu? Pengertian efektivitas. Harusnya bagaimana supaya mudah? Kayaknya yang ada di teksmu ini agak rumit ya. Oke, yang mudah apa? Supaya kita bertiga bisa lebih, gitu tuh efektivitas. Ternyata gampang gitu. Pengertian yang baru apa? Yang kamu temukan sesudah kita diskusi. Efektivitas adalah kemudahan yang diberikan sifat daya daya. Ya. Awas jangan lama-lama, waktuku terbatas juga. Nanti dimarahi Pak Prof. Ayo cepat. Efektivitas adalah kemudahan yang diberikan setelah adanya program terhadap akses permodalan bagi
Kata kuncinya apa? Dari omongan kamu yang paling penting apa? Yang paling penting untuk kita ingat? Kemudahan sebelum dan sesudah. Kemudahan ya? Ya. Oke. Kalau kamu gunakan kata kemudahan, mengapa tidak kamu ganti efektivitas dengan fasilitasi? Karena sesungguhnya kamu kan bicara fasilitasi nih, memfasilitasi orang mendapatkan modal tuh. Ya. Kenapa nggak diganti dengan kata fasilitasi? Kan kemudahan. Fasilitasi itu bahasa kerennya kemudahan. Kemudahan itu bahasa Indonesia yang biasa lah. Tapi kan kadang-kadang kita kan pengen gaya tuh, fasilitasi. Kan lebih keren didengarnya. Begitu tuh. Berarti efektivitasmu diganti dengan judulmu berarti ganti dong. Fasilitasi pendataran tanah gitu tuh. Iya. Oke, saya ganti ya. Nanti kamu ganti nih. Fasilitasi. Oke. Berarti kamu pintu masuknya di poin ketiga itu ya, latar belakang. Ya. Yang nomor 2 itu tuh, di bawah itu, yang nomor 3. Coba Mas baca supaya lebih jelas pintu masuknya. Perkembangan UMKM sangat pesat namun berbanding terbalik dengan kemudahan dalam akses modal atau kredit pada lembaga keuangan yang ada di lembaga keuangan. Oh itu. Ya. Itu kan ada 3 poin. Poin yang mana? Poin yang kedua dan ketiga. Aset yang dimiliki belum secara hukum diakui oleh negara dan sulitnya persyaratan modal gitu ya? Ya. Oke, itu ya pintu masukmu ya. Itu kita pegang ya. Sekarang lihat riset question. Oh ya, riset question pertanyaan penelitian. Aku lupa halaman berapa itu. Oke, sudah ketemu? Mbak, halaman 8. Oke, halaman 8 ya. Riset question ya. Kan kamu punya 3 tuh. Bagaimana manfaat, bagaimana efektivitas, bagaimana pandangan ya, persepsi tuh. Ya. Oke, sekarang kita ganti itu bagaimana fasilitasi program ya. Oke, terus berarti bagaimana manfaat, bagaimana fasilitasi program, dan bagaimana pandangan masyarakat. Sekarang kita lihat metodemu. Ya, metodemu kan mix method ya. Ya. Mix methodmu apa? Yang kamu gunakan bukunya siapa? Sugiono sama Samsul. Coba definisi beliau apa? Definisinya Sugiono tentang mix method. Kamu harus konsekuen dengan buku metode yang kamu gunakan. Apa pandangan beliau tentang mix method yang kamu kutip? Yaitu metode penulisan dengan asumsi filosofi samping sebagai metode teori pernyataan sebuah pendapat Christian and Clark. Menggabungkan 2 metode penulisan yang berbeda, yaitu metode penulisan kualitatif dan metode penulisan kuantitatif. Itu kata kuncinya ya. Dia menggabungkan antara yang kualitatif dengan kuantitatif. Terus apa hubungannya dengan explanatory research design? Explanatory research design ini bentuk lanjutan dari analisis setelah kuantitatif, di mana analisis kuantitatif yang menjadi analisis utama, sehingga baru diikuti dengan analisis kualitatifnya, yaitu maka disebut explanatory research. Sementara kalau kualitatif dulu baru kuantitatif disebut explanatory research. Ya. Sehingga penelitian ini Oke. Explanatory research design yang kamu gunakan versi siapa? Criswell dan versi Samsul. Beliau bicara apa? Dikutip, kamu mengutipnya bagaimana? Di mana dalam hal ini mengambil analisis faktor bahwasannya setelah adanya ada beberapa yang bisa diambil. Dalam hal ini saya mengambilnya yang metode sebab akibat, yaitu setelah adanya pernyataan bahwasannya efektif atau tidak, manfaat atau tidak, baru diikuti dengan pernyataan-pernyataan yang bisa dari lapangan. Oke, sekarang dari 3 pertanyaan itu kan ada bagaimana manfaat, bagaimana fasilitasi program,
Efektivitasnya sudah kita ganti ya jadi fasilitas itu. Ya. Itu kan kamu tuh yang mengganti tuh. Terus kemudian menggantinya karena tadi kita diskusi tuh. Terus kemudian bagaimana pandangan? Pertanyaan saya, apakah tiga-tiganya itu menggunakan explanatory research atau karena ini merupakan metode gabungan yang nomor 1 dengan kualitatif, nomor 2 dengan kuantitatif, nomor 3 dengan kualitatif atau bagaimana? Bukan semua Pak, cuma dalam yang kualitatifnya ada 2 yang berbeda. Yaitu kan yang pertama untuk rumusan masalah pertama itu menggunakan uji beda. Nah khususnya di sini yang parameter yaitu main meeting tadi baru explanatory research. Oke, yang nomor 1 pakai uji beda. Yang nomor 2 pakai apa? Uji beda juga. Oh. Sama yang untuk pengaruh yang pandang yang pengaruh ini kan enggak. yang kedua ini ada 2 utama. Bentar, sabar. Kan nomor 1 kan bagaimana manfaat, itu pakai uji beda. Yang kedua bagaimana fasilitasi program, itu pakai uji beda. Terus yang ketiga bagaimana pandangan pakai apa? Ini pakai deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif. Berarti ini kualitatif murni kan? Deskriptif kualitatif itu kan kualitatif murni. Deskriptif kuantitatif, Pak. Oh, deskriptif deskriptif. Yang ini tambah juga, cuma yang dipakai untuk kuantitatifnya deskriptif. Berarti yang nomor 3 itu pakai deskriptif kuantitatif. Ya. Ya. Terus kualitatifnya mana? Oh, tambah kualitatif jadi maksudnya sama juga, tapi untuk analisis kuantitatifnya pakainya deskriptif. Analisis kuantitatifnya pakai deskriptif. Ya. Analisis kualitatifnya ada nggak? Ada. Bagaimana mungkin satu hal dianalisis 2 cara? Nanti malah beda nggak hasilnya? Yang nomor 3 itu loh tentang persepsi. Persepsi itu kan subjektif ya. Ya. Kalau subjektif apakah bisa diangkakan? Saya suka sama kamu, berapa angkanya? Saya suka sama wanita itu, berapa angkanya? Saya cinta sama dia, berapa angkanya? Bisa? Apakah persepsi masyarakat itu bisa dihitung? Kamu bingung ya? Bingung atau ragu? Ragu. Berarti kau kurang baca itu. Oke, kita tinggalkan judul, nanti kamu malah stres di judul. Sekarang lihat halaman 7 ya. Kita ambil yang gampang-gampang dulu. Itu kamu tulis rumusan masalah penulisan ya. Ya. Kenapa rumusan masalah penulisan? Mengapa tidak rumusan masalah penelitian? Pasti ada ideologinya tuh. Karena tiap metodolog tuh punya ideologi masing-masing. Kalau kamu gunakan rumusan masalah penulisan, pakai bukunya siapa? Karena di slide-mu semuanya ngomong penelitian, nggak ngomong penulisan. Atau sekedar salah ketik, kalau salah ketik selesai persoalan. Salah ketik atau memang ada ideologi yang ingin kamu sampaikan? Kalau kami orang-orang sosial paham betul tentang ideologi itu. Mengapa berbeda? Karena tiap metodolog punya ideologinya masing-masing. Dan saya menghormati. Mengapa rumusan masalah penulisan? Mengapa bukan rumusan masalah penelitian? Pertanyaannya, apakah ini hanya salah ketik atau ada ideologi tertentu yang ingin kamu sampaikan? Kalau ada ideologi tertentu yang ingin kamu sampaikan, kamu gunakan bukunya siapa? Apa ideologinya? Berat, salah ketik atau bukan? Tapi kamu yakin ini nggak salah ketik? Tapi di situ rumusan semuanya penelitian tuh. Di PowerPoint-mu semuanya penelitian. Ayo cepat, salah ketik atau ada ideologinya? Ini salah satu. Hah? Oke, kalau salah ketik berarti nanti semua yang tulisannya penulisan diganti. Tapi kalau ada ideologinya, kita bisa berdebat ideologinya ya. Oke, kita lewati. Sekarang lihat halaman 8. Kamu ngomong batasan masalah, tuh. Pak Rahmat kalau sudah habis itu dan kalau sudah habis tolong bilang. Oh, gua. Takutnya kelupaan. Halaman 8 sudah? Itu kamu ngomong manfaat. Manfaat bla 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 bla. Pertanyaan saya,
Apa dasarnya? Apa literatur yang kamu gunakan untuk menyebut definisi manfaat itu? Manfaat adalah kegunaan atau nilai pasti bla bla bla. Mana literaturnya? Lupa atau memang kamu ingin mendefinisikan tersendiri? Nah, dalam manfaat ini saya mengacu pada masalah yang ingin saya. Mana literaturnya? Literaturnya mana? Harus ada literaturnya, kalau enggak kamu penelitian dulu baru bikin definisi. Explanatory research itu sebetulnya dalam rangka merumuskan definisi. Kalau ada sebuah peristiwa, belum ada definisinya, belum ada literaturnya, kamu penelitian, hasil penelitian kamu menghasilkan definisi tertentu, baru. Tapi kan ini kamu belum penelitian sudah bikin rumusan. Gitu. Berarti salah tuh. Jadi harusnya kamu pakai literatur. Oke? Oke. Lihat yang efektivitas. Kamu tulis Budi Saksono itu, lihat tuh. Budi Saksono itu siapa? Kawanmu, kakakmu, keluargamu. Halaman 9, efektivitas Budi Saksono, siapa dia? Kawan, sahabat. Salah satu penulis juga yang Kalau dia penulis, kenapa nggak ditulis Budi Saksono tahun sekian, halaman sekian? Di literatur, di daftar pustaka ada. Ada nama Budi Saksono di daftar pustaka. Saya pengen tahu dia, karena dia kan kata kuncinya itu efektivitas. Saya cari nggak ada. Nggak ada ya? Berarti nggak ada itu. Kalau nggak ada di daftar pustaka, berarti dia tidak diakui sebagai ilmuwan. Kalau tidak diakui sebagai ilmuwan, jangan dikutip. Ya. Nah, makanya tadi ketika kamu ditanya tentang bagaimana kalau efektivitas diganti dengan fasilitasi, kamu langsung kalah karena literaturmu nggak kuat di definisi efektivitas. Padahal ketika kamu ganti judulnya jadi fasilitasi, semua analisis statistikmu jadi gugur. Terus gimana itu? Kamu kan menggunakan analisis statistik di 3 rumusan masalah itu, semuanya jadi gugur karena judulnya kamu ganti jadi fasilitasi. Terus bagaimana pertanggungjawabanmu? Masa bikin skripsi baru? berarti untuk penggantian judul itu tidak perlu dilakukan, tapi adanya perbaikan mengenai evaluasi terkait definisi atau kajian literatur mengenai efektivitas ini sendiri. Jadi judulnya balik lagi ke efektivitas. Tadi kok sudah ganti fasilitasi. Harus pegang, kalau punya apa, punya prinsip sesuatu, pegang. Halaman 34. Halaman 34 itu kan kamu ngomong angka 1 itu loh. Yang lain kan cuma satu kata ya. Persepsi, nomor 3 persepsi, nomor 2 efektivitas. Nomor 1 kenapa kamu panjang sekali itu? Manfaat pada akses kredit perbankan. Pertanyaan saya, yang mana yang variabel? Duh. Nomor 1 itu loh, manfaat pada akses kredit perbankan. Pertanyaan saya dari kalimat yang panjang itu, mana yang variabel? Manfaat, berarti akses kredit perbankannya disimpan toh? Oke. Terus kalau dia dibilang variabel, apa definisinya? Kalau kamu bilang manfaat itu variabel, apa definisinya? Kan itu kan variabel dan definisi operasional. Karena nggak ada definisi manfaat di sini. Padahal kau bilang variabelnya manfaat. Untuk variabelnya, awas jangan pindah-pindah. Judul kau ganti, kau balikan lagi. Nanti variabel kau ganti, kau balikan lagi. Tapi kamu yakin manfaat itu variabel? Yakin nggak? Kalau nggak yakin ganti. Yakin manfaat itu variabel. Kalau manfaat itu variabel, mana definisi operasionalnya?
Belum ada. Oke, kalau dia belum ada definisi operasional, berikut pertanyaan saya, apakah dia diolah dalam mesin statistikmu? Apakah manfaat itu sebagai sebuah variabel diolah, dianalisis dalam mesin statistik yang kamu gunakan? Oke. Diberi simbol apa dia? M itu manfaat. Padahal kalau di sini kau bilang M itu bukan manfaat, M itu akses kredit. Coba kalau hurufnya itu loh. Akses kredit perbankan merupakan variabel dependent, M. Jangan mentang-mentang hurufnya sama ada M-nya. Gimana? Ayo, manfaat itu variabel atau bukan? Ayo cepat. Nah, yang variabel apa? Ya, yang variabel atas kredit perbankan. Baru kemudian muncul huruf M, walaupun M tapi bukan itu toh. Nah, kalau begitu nanti kau ganti tuh angka satunya. Akses kredit perbankan. Nggak, manfaatnya nggak usah ditutup, malah bikin rancu tuh. Mentang-mentang kamu pakai M tuh seolah-olah manfaat. Oke ya. Lanjut, halaman 37. Saya ingin ngajak kamu bercanda statistik. Kamu hobi statistik tuh? Ya, kita bercanda ya sedikit. Kamu lihat itu di tabel 4. Setuju, kamu kasih skor berapa? Setuju, Pak. Kalau tidak setuju, skornya berapa? 2. Pertanyaan saya, kalau Anda 2 kali tidak setuju, apakah sama dengan setuju? Tidak. Kenapa? Karena dalam hal ini data yang digunakan bukan data interpersonal atau data organisasi, sehingga perkalian semacam ini tidak berlaku. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke halaman 38. Itu ada analisis ya. Analisis data model Spittley ya. Kemudian kalimatnya kamu omong di alinea yang bawah itu, di bawahnya tabel itu, pemilihan metode analisis untuk sifat yang kualitatif dikarenakan metode analisis inilah yang paling cocok dikombinasikan. Pemilihan metode analisis ini untuk sifat yang kualitatif itu maksudnya apa? Pemilihan metode analisis ini untuk sifat yang kualitatif. Sifat yang kualitatif itu apa? Data yang bersifat pendefinisian atau bukan berupa angka. Data yang bersifat pendefinisian atau bukan bersifat angka. Oke, kamu lihat tabelnya itu, tabel 6. Relevan nggak dengan penelitianmu? Apakah tabel 6 itu relevan dengan penelitianmu? Bila tidak relevan, mengapa tidak kau buat tabel yang lebih relevan? Atau kamu sengaja jebak kita, seolah-olah kita bertiga nggak tahu kalau ini tidak relevan? Atau memang lupa, namanya lupa ya? Lupa atau bagaimana? Kalau untuk tabel yang 6 ini, saya mengambilnya poin 3, Pak, untuk analisis yang sebetulnya yang seperti itu. Saya tidak memasalahkan analisis data model Spittley-nya. Saya pikir analisis data model Spittley-nya oke. Tapi tabel 6-nya itu yang tidak relevan. Coba kau perhatikan, mengapa tidak relevan? Coba kau self-service, kamu layani dirimu sendiri. Kalau saya bilang tidak relevan, kira-kira apa? Mengapa saya bilang tidak relevan? Yang tidak relevan apanya dari poin dari tabel itu? Tahu? Yang tidak relevan itu contohnya. Coba kau lihat contohnya itu. Itu kan contohnya bukan contoh peristiwamu, bukan contoh UMKM mendapatkan modal. Itu kan contoh suasana di persidangan. Ya. Kenapa kamu nggak buat contoh yang lebih relevan dengan penelitianmu tentang bagaimana dinamika mendapatkan modal? Gitu? Oke. Terakhir Pak Rahmat. Lihat di kesimpulan ya.
Halaman berapa itu kesimpulan? Halaman 99. Kesimpulan pertama, ya, keberadaan sertifikasi lintas sektor memberikan manfaat yang signifikan bagi pelaku UMKM. Menurut saya, kesimpulan seperti ini terlambat. Saya ulangi kalimatnya ya. Keberadaan sertifikasi lintas sektor memberi manfaat yang signifikan bagi pelaku UMKM. Terlambat, kedaluarsa, karena semua penelitian sudah bilang begitu. Hampir semua penelitian menyatakan bahwa sertifikat tanah itu memberi manfaat dalam mengakses permodalan. Terus kamu ikut-ikutan, keberadaan sertifikasi lintas sektor memberikan manfaat yang signifikan bagi pelaku UMKM. Kalau saya kritik begitu, apa jawaban pertahanan untuk mempertahankan teks ini? Bahwa semua penelitian sudah ngomong sertifikat atas tanah itu memberi akses permodalan. Apa bedanya dengan kesimpulanmu? Halaman 99, kok belum ketemu? Kesimpulan, halaman 99. Sudah tahu? Poin 1, itu kan ada kesimpulan tuh, baris ketiga. Saya baca ya, keberadaan sertifikasi lintas sektor memberikan manfaat yang signifikan bagi pelaku UMKM. Itu kan pendapatmu, hasil kesimpulan penelitianmu. Kritik saya adalah kesimpulan seperti itu kedaluarsa, terlambat, karena hampir semua penelitian menyatakan bahwa sertifikat atas tanah itu memberi akses pada permodalan. Terlambat penelitianmu, tidak ada yang baru. Apa jawabanmu? Apa argumentasimu sehingga berani menulis teks seperti ini? Dalam hal ini saya masih pertimbangkan bahwasanya hal yang mempengaruhi manfaat itu sendiri berdasarkan kondisi dari masyarakat itu sendiri. Tidak semua masyarakat setelah sertifikasi lintas sektor mendapatkan manfaat secara ekonomi dalam akses permodalan. Semua penelitian bilang gitu, terutama penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bahkan lebih bervariasi, menunjukkan bagaimana dinamika masyarakat, bagaimana heterogenitas masyarakat. Sudah dibahas itu. Apa yang baru dari kesimpulan 1-mu ini? Pembuktian mengenai analisis kuantitatif dari variabel-variabel. Pembuktian mengenai signifikansinya, ya. Oke. Yang kedua, kesimpulan kedua, kamu bilang program tersebut telah efektif, ya. Bahwa program tersebut telah efektif, oke? Itu ya, oke. Sekarang dengan menggunakan kalimat itu, pertanyaan saya, apa efeknya? Kan efektif itu kan how to affect, bagaimana sesuatu itu berefek. Nah, apa efeknya? Efeknya adalah pertama pada pemahaman program dari masyarakat yang penerima program itu menjadi memahami bahwasanya sertifikat itu memiliki nilai ekonomi yang tinggi dalam akses permodalan untuk variabel. Oke, ya cukup Pak Rahmat. Terima kasih. Terima kasih.